Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Birrul Walidain dari buku tulisan Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki pada bab yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan bahwasanya hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hak ibu jauh lebih besar daripada hak bapak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hatta idza balagha ashuddah وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah juga. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Wahai Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh, amal saleh yang Kau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ukuran terendah mengandung sampai melahirkan adalah 6 bulan. Dan tentu ini jarang sekali. Dan pada umumnya adalah 9 bulan 10 hari. 9 bulan bahkan lebih. Ditambah 2 tahun menyusui anak jadi 30 bulan. Jadi ukuran minimal seorang mengandung kemudian melahirkan itu paling minimal 6 bulan. Dan tentu yang 6 bulan ini jarang sekali. Dan keseringan adalah 9 bulan bahkan lebih. Kemudian seorang anak menyusu pada ibunya selama 2 tahun. Sehingga jika kita jumlahkan dari semenjak dia hamil sampai dia selesai menyusui 30 bulan. Subhanallah.
Jadi sehingga hal ini tidak bertentangan dengan surah Luqman ayat yang ke-14. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa ibu mengalami 3 macam kepayahan. Ibu kita mengalami 3 fase kelemahan, kepayahan, keletihan. Yang pertama adalah ketika dia hamil. Subhanallah, ketika seorang ibu hamil, dia ngidam, dia muntah-muntah, dia capek, kemudian mungkin makan tidak bisa. Bagaimana keletihannya? Kemudian melahirkan. Ketika seorang ibu melahirkan, bahkan sampai taruhan nyawa. Banyak orang yang ketika melahirkan, nyawanya keluar dari tubuhnya. Dan sungguh, orang yang paling paham tentang masalah ini adalah para ibu. Karena dia yang langsung merasakannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketika dia menyusui. Setelah capeknya hamil, ngidam, setelah capek letihnya, melahirkan, ditambah lagi ketika menyusui. Kadang dia tidak bisa makan karena mengurus anaknya, belum mengurus pekerjaan rumahnya. Terkadang dia tidur tidak nyenyak, tidur tidak bisa di waktu malam karena letihnya mengurus anaknya yang rewel. Oleh karenanya, ikhwatal iman, kebaikan kita kepada ibu 3 kali lipat lebih besar daripada kepada ayah. Karena yang paling capek mengurus kita adalah ibu kita. Mulai dari ibu kita mengandung kita, melahirkan kita, bahkan menyusui kita. Sehingga kewajiban kita berbakti kepada ibu kita jauh lebih besar daripada kepada bapak kita. Kemudian ikhwatal iman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu dia mengatakan, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, thumma man, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, thumma ummuk, kemudian kepada ibumu. Qala, kemudian dia bertanya lagi, thumma man, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma ummuk, kemudian kepada ibumu. Kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia bertanya lagi yang keempat kali, thumma man, kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, thumma abuka, kemudian kepada bapakmu. Oke, ikhwatal iman, dari hadis ini sangat jelas bahwa Nabi menyebutkan 3 kali ibu. Kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kemudian yang keempat baru kepada bapakmu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada ibunya jauh lebih besar daripada kepada bapaknya. Kemudian ikhwatal iman, pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi ummahatikum. Innallaha yusikum bi abaikum. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu kalian. Kemudian Nabi mengulanginya kembali, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu kalian. Baru yang ketiga, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada bapak kalian. Kemudian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada sanak kerabat atau famili yang terdekat, kemudian yang terdekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari pada kitab beliau Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi pada hadis yang kedua ini juga sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian.
Kemudian Nabi mengulanginya kembali, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu kalian. Baru yang ketiga, Nabi mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada bapak kalian. Maka sangat jelas ikhwatal iman bahwasanya kewajiban kita untuk berbuat baik kepada ibu kita lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada bapak kita. Kemudian di sini penulis menyebutkan ada sebuah untaian nasihat di mana di dalamnya disebutkan, ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan seolah-olah 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dia telah menyusuimu dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia utamakan dirimu atas dirinya serta atas makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau mengeluh, tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya, dan dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibu membutuhkanmu, di saat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas dalam keadaan dia haus. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Berat rasanya atasmu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau kira ibumu ada di sisimu, umurnya panjang padahal umurnya pendek. Engkau tinggalkan padahal dia tidak punya penolong selainmu. Padahal Allah telah melarangmu berkata dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut. Engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu. Allah akan membalas dirimu di akhirat dengan dijauhkan dari Allah Rabbul Alamin. Akan dikatakan kepadamu, dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jika kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita, semenjak kita di dalam kandungan sampai kita dilahirkan, bahkan sampai kita menikah, bahkan sampai kita memiliki anak dan yang lainnya, tidak bisa kita sebutkan saking banyaknya. Ketika dia ngidam, luar biasa kelitihannya. Ketika dia melahirkan kita, kemudian ketika dia mengurus kita, memberikan kita pendidikan dan mencukupi segala kebutuhan kita. Maka banyak sekali kebaikan-kebaikan dan jasa orang tua kita kepada kita, maka jangan sampai kita lupakan. Jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan menyiksa kita dunia sebelum akhirat. Allah akan menjadikan anak-anak kita durhaka kepada kita, dan di akhirat neraka menunggu kita. Wal'iyadzubillah. Ketika Ibnu Umar menemui seorang yang menggendong ibunya, beliau mengatakan, itu belum bisa membalasnya. Jadi ada seorang yang dia menggendong ibunya ketika berhaji. Ketika tawaf dia menggendong ibunya. Namun ternyata Abdullah bin Umar mengatakan itu belum bisa membalasnya. Belum bisa membalas kebaikan-kebaikan keletihan ibunya ketika mengurusnya. Juga disebutkan di beberapa riwayat bahwasanya seandainya kita ingin membalas jasa orang tua kita dengan harta atau dengan yang lainnya, masih juga belum bisa membalasnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Maka tidak boleh seorang anak pelit kepada kedua orang tuanya.
hendaklah dia mengutamakan kedua orang tuanya daripada yang lainnya. Karena kita sendiri dan harta kita adalah milik orang tua kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak atau hamba sahaya, kemudian dia membelinya lalu dia memerdekakannya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada ibu kita dan kepada bapak kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Semoga apa yang kita baca yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.